Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih anak-anak. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai, terlebih dahulu dari kami ingin memperkenalkan bahwa saya atas nama Nadir dari Institut Agama Islam Tribakti Fakultas Tarbiyah ingin mendampingi anak-anak sekalian belajar bersama. Ya, kita hari ini akan belajar materi adab Islami terhadap lingkungan. Jadi anak-anak, mengenai adab terhadap lingkungan, tumbuhan dan juga jalan, itu kita terlebih dahulu alangkah baiknya mengetahui apa itu adab. Jadi anak-anak, apa ada yang tahu pengertian dari adab? Kalau secara garis besar kita mempelajari adab terhadap lingkungan itu agar apa yang ada di sekitar kita itu terlihat rapi. Jadi tujuannya kita mempelajari ini agar keadaan itu terlihat rapi dan juga untuk melestarikan lingkungan. Dari sini adab secara bahasa itu adalah sopan santun atau perilaku yang baik. Jadi adab itu sopan santun atau lemah lembut. Jadi manusia hidup di dunia ini kan sebagai khalifah, sebagai pemimpin terhadap manusia yang lain ataupun juga terhadap lingkungan. Bagaimana lingkungan kita bisa bersih, bagaimana lingkungan kita bisa indah dipandang ketika kita tidak mau menjaganya. Jadi menjaga terhadap lingkungan itu sangatlah dibutuhkan, karena penyebab dari kerusakan lingkungan, longsor, banjir, dan yang lain sebagainya itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Karena dia tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, dan penebangan pohon yang berlebihan. Kalau dari pemahaman ini kita bisa mengetahui bahwa lingkungan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena manusia itu sangat butuh terhadap udara yang segar. Jadi manusia itu nanti butuh terhadap udara yang segar. Udara segar, air yang segar, laut jernih. Dari kedua ini
kita mampu memperolehnya ketika lingkungan kita itu bersih. Jadi ketika nanti lingkungan kita ini bersih, dan caranya itu kita harus menjaganya. Karena berbuat sopan santun, lemah lembut itu tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, hewan pun kita juga harus berbuat lemah lembut atau berbuat santun. Yang selanjutnya kita memahami bagaimana caranya kita berbuat baik ataupun beradab terhadap hewan. Yang pertama itu ketika kita memiliki hewan, kita itu harus memberi makan. Yang kedua, kita tidak boleh menganiaya. Karena walaupun toh hewan itu juga memiliki haknya. Jadi kita tidak boleh semena-mena nanti memukul tanpa adanya unsur bahwa hewan tersebut bisa dapat membantu kita. Jadi kalau hewan itu menyerang terhadap kita, nah itu baru kita diperbolehkan untuk mengusir ataupun memukulnya. Jadi dari pembahasan ini mungkin ada yang belum jelas atau ada yang dipertanyakan, itu bisa nanti dipertanyakan di bawah di kolom selanjutnya. Maksudnya di akhir nanti ada sesi pertanyaan jawab, agar nanti semuanya itu bisa memberikan kepahaman yang luas dan tidak pemahaman yang tertutup. Maksudnya itu bisa paham semuanya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa untuk menjaga kebersihan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Jadi kata mensucikan itu nanti berkaitan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau lingkungan kita bersih, terjaga, maka kita dapat mudah untuk mensucikan diri kita. Karena di sekitar kita itu banyak sekali orang-orang yang tidak mau memperhatikan terhadap lingkungannya. Nah, itu kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, kita harus bisa memberikan kesadaran terhadap mereka-mereka yang masih belum bisa menerapkan adab terhadap lingkungan. Untuk selanjutnya kita akan memahami mengenai hikmah terhadap lingkungan. Jadi kita mempelajari adab terhadap lingkungan itu ada hikmahnya. Hikmah yang pertama itu kita melaksanakan amanah sebagai khalifah. Pertama itu sebagai amanah. Itu kita menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua itu kita bisa meningkatkan keimanan. Jadi bisa meningkatkan keimanan dengan cara bagaimana? Karena kita untuk mensucikan diri seperti mau menjalankan sholat atau ibadah yang lainnya itu kan juga ada kaitannya dengan menggunakan air yang bersih dan juga air yang dapat mensucikan.
Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai adab terhadap jalan. Jadi ketika nanti kita di jalan, kita harus memberikan adab terhadap jalan. Bagaimana? Yaitu memberikan sopan terhadap orang yang lewat atau yang lainnya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang belum paham, nanti bisa dipertanyakan di sesi terakhir nanti di bawah ini.